Teman-teman, saya sedang berada di Indonesia International Motor Show 2026 dan saya bisa pastikan bahwa event ini teman-teman makin menarik. Pertama, makin besar, tempatnya makin luas, lalu kemudian kepesertaannya juga makin banyak. Teman-teman cari misalnya apa, mobil Jepang, mobil Cina, mobil Korea, mobil Eropa, ada semua di sini. Artinya yang sedang mengincar mobil, pengen tahu mobilnya kayak gimana nih, ada nih di sini nih. Ini nggak hanya soal mobilnya ada apa enggak, karena udah pasti ada ya. Tapi juga soal promo dan diskonnya itu juga sangat menarik. Jadi ya sekalian mau beli mobil dengan harga yang oke gitu, ada di sini. Dan bahkan sebelum beli, teman-teman juga bisa memastikan mobil yang diincar itu oke apa enggak. Karena ini area test drive-nya gede banget. Jadi bisa ngerasain kira-kira feel-nya itu pas apa enggak dengan ekspektasinya teman-teman. So, saya ingin memberikan insight kira-kira hal menarik apa lagi yang terkait dengan Indonesia International Motor Show 2026. Ini ulasannya. Halo teman-teman, kita bisa menemukan Mitsubishi, Suzuki, Kia, ada GAC Aion, ada Daihatsu, MG, juga Chery gitu ya. Dan beberapa yang saya highlight adalah Vitara sudah muncul dan rilis harganya pun sudah keluar. Dan Mitsubishi ada edisi 55 tahun, spesial tuh ya, untuk Destinator dan X-Force. Hall B1 dan B2 teman-teman, kita bisa menemukan ada Chang'an, ada Prestige, ada Ford, ada DFSK, lalu kemudian deretan Indomobil ada Maxus, Jeep, Citroen, dan Nissan. Yang menarik itu Chang'an akhirnya resmi teman-teman sebagai brand debut di Indonesia International Motor Show. Lumin sama Dipol SO7 akhirnya dijual. Lalu Nissan ada Navara Pro 4X. Masih di Hall B teman-teman, ini kita start di Hall B3, ada banyak banget pesertanya dari mobil Cina sampai mobil Eropa. Itu ada Jayco, ada Geely juga, ada Zeekr, lalu kemudian Eropanya ada BMW, ada Mini, ada Mercedes-Benz juga. Ini ada Xpeng, ada GWM, Mazda, Jetour, baik, juga ada iCar. Ini beberapa yang menarik adalah misalnya lepas teman-teman. Itu world premiere mobil listrik pertama mereka di dunia. Diperkenalkan di Indonesia International Motor Show, E4 Concept. Lalu kemudian GWM Tank itu sekarang ada varian dieselnya. Ada 4x2, ada 4x4. Menarik. Hall D teman-teman, ada Toyota, Honda, Hyundai, Wuling, BYD. Dan beberapa yang menarik adalah Toyota udah merilis harga Veloz Hybrid dan ternyata affordable banget harganya. Lalu Honda Brio sekarang udah nggak ada lagi transmisi manual dan semuanya CVT. Start dari 183 juta, mantap. Dan Wuling itu ada Action versi SUV dari Darion. Dan gak hanya tentang mobil teman-teman, di Indonesia International Motor Show juga ada motorcycle area. Di sini kelihatan ada Harley Davidson, wow, ada Royal Enfield, ada Kawasaki, Italjet, Alfa, United, Yamaha, Polytron, Pacific. Jadi ya nggak hanya motor yang bermesin bakar, tapi juga ada motor listriknya. Dan ini bahkan belum semuanya nih, masih ada lagi yang di sana. Makin banyak teman-teman di hall ini. Ada Skomadi, ada MV Agusta, ada Kije Motor, ada Honda, ada Benelli, ada Indomobil E-Motor, ada Vespa juga. Siapa sih yang nggak kenal Vespa ya nggak? Dan yang teman-teman juga perlu tahu adalah IMC itu nggak selalu tentang mobil atau motor, nggak hanya tentang otomotif, tapi juga hiburan yang bisa dinikmati sama keluarga. Dan untuk itu saya perlu tanya langsung ke Mas Rudi, beliau adalah representasi dari IMS 2026. Mas Rudi, kira-kira apa yang menarik dari IMS 2026? Tahun ini kita yang pasti optimis banget, menebarkan semangat optimisme pastinya karena brand-brand makin banyak nih. Mobil itu ada 36 brand, jadi meningkat dibanding tahun lalu. Motor itu 26 brand, belum industri pendukung lebih dari 90. Jadi total ini hampir 100, di atas 180 brand akan berpameran. Nah yang spesial ini pasti di roda 4 mungkin ya, karena areanya mungkin besar tahun ini. Area mobil ini memenuhi area
indoor hall. Jadi dari hall A, hall D, hall B1, B2, B3, C3. Nah, teman-teman aftermarket kita tempatkan di area baru Grand Hall. Karena areanya memang terbatas tadi ya. Gambir juga kita pakai juga untuk industri pendukung otomotif. Jadi yang spesial pasti bakal banyak nemuin mobil-mobil baru, produk-produk baru, dan yang semua bisa dites. Mas, kalau untuk target pengunjung dengan kapasitas yang sekarang segini ya, kira-kira berapa Mas targetnya? Oke, kita tuh total sekarang kalau luasan memang lebih besar, 156.000 square meter indoor plus outdoor semuanya. Nah, kita targetkan pengunjung ini 579.000 selama 11 hari. Nah, untuk transaksi pastikan yang ditunggu-tunggu berapa. Kita targetkan angkanya memang realistis dan achievable. Ini minimal sama kayak tahun lalu, 8 triliun, tapi kita berharap memang melampaui tahun lalu dengan jumlah brand makin banyak. Mas Rudi, Yes. jelasin dong ke kita, spill dikit kira-kira Infinite Live dan Infinite Show tuh kayak gimana sih Mas? Oke, jadi IMS ini kan memang dikenal, emang kita konsepkan jadi rumah bersama, ekosistem otomotif. Kita bikin teman-teman komunitas besar, mulai di Ikatan Motor Indonesia, Indonesian Off-Road Federation, Penggarap Mobil Kuno, komponen motorsport, roda 2, semuanya kita berikan panggung. Mereka perform di sini, mengundang komunitasnya ketemu di sini. Kita kemas dengan nama tagline-nya Your Infinite Autotainment Experience. Jadi ada pengalaman otomotif yang tidak terbatas, bisa dinikmati, tapi sisi entertain-nya juga kita perhatiin. Nah, mulai dari 3 tahun lalu, kita kembangkan sampai entertain-nya ini ada konser, namanya Infinite Live. Ini kita bikin 11 hari, tapi sebelum Infinite Live ada performance atraksi otomotif, namanya Infinite Show. Itu di area panggung depan. Jadi parade-parade, ada stunt rider, ada drift, ada burnout. Jadi atraksi otomotif yang mengundang adrenalin ada hadir di Infinite Show. Nah, performer musik juga dari 3 tahun ke belakang, nama-nama besar manggung nih di IMS. Tahun ini bakal lebih luar biasa. Ada Jamrud hari ini, besok Iwan Fals, besok lagi ada Bernadia, Raisa, Superman is Dead, ada Tulus, ada Ari Lasso, Dewa 19 featuring Elo, Hindia, Fish, Lomba Sihir, dan ditutup oleh DJ, nanti ada DJ Aloy, Wisnu Santika, dan Sheila on Seven, tanggal 15. Jadi banyak banget acaranya. Nah, yang suka gaya hidup sehat, yang baru kita bikin sportainment di IMS tahun ini. Jadi ada IMS Padel Turnamen, ini nggak nanggung-nanggung, hadiah kompetisinya mobil. 1 unit mobil, 1 motor, sama uang cash. Itu di area Gambir kita bikin lapangan padel. Terus segmen fitness juga kita ada kerjasama sama FTL. Nanti ada performance strongman Indonesia, narik kendaraan, narik beban berat di area Infinite Show. Lalu yang suka golf, kita juga bikin area di pre-function ada activity golf. Jadi lebih beragam, tujuan kita IMS biar lebih inklusif. Milik semua, panggungnya untuk semua, dan semua yang kita undang di sini kita doakan bertransaksi, nyoba mobil, nyoba motor, sehingga transaksinya tadi yang target kita terpenuhi. Mas Rudi, tolong di-spill ke netizen kami, Grid Auto, kira-kira IMS itu kapan, di mana, dan harganya berapa Mas Rudi? Oke, kita 11 hari, tanggal 5 sampai 15 Februari di J-Expo Kemayoran. Nah, yang menarik nih, karena kita memang komit pengen support industri otomotif, jadi harga tiket ini kita nggak naikkan. Untuk weekdays terjangkau banget, cuma Rp50.000 dari hari Senin sampai Kamis, weekend, Jumat sampai Minggu, itu cuma Rp90.000. Itu buat masuk ke IMS. Nah, kalau yang pengen nikmati musik tadi, yang Infinite Live tinggal top up 100.000. Jadi 100.000 udah bisa nikmatin Dewa, Jamrud, Ari Lasso, dan seterusnya. Khusus tanggal 15, karena special performance itu cuma Rp500.000 aja bisa masuk ke area IMS dan nonton Infinite. Yes, teman-teman, jadi kayaknya kita bisa sepakat bahwa IMS itu terlalu seru kalau sampai kelewatan. Jadi jangan sampai nggak datang ke Indonesia International Motor Show 2026. Ini banyak banget nih, mobil, motor ada, lalu kemudian hiburan buat keluarga ada, bahkan ada drifting, ada go-kart, ada simulasi golf, bahkan terlalu seru sekali lagi kalau sampai kelewatan. Dan teman-teman kalau mau tahu lebih jauh bisa aja follow IIMS_ID. Bisa mantau diskon juga mungkin atau brand favorit gitu ya. Jadi ya pastikan untuk teman-teman hadir di sini nih, J-Expo Kemayoran. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video Grid Auto berikutnya. Terima kasih.